Malam itu sunyi. Istana Singhasari berdiri megah di bawah langit Jawa yang gelap. Obor-obor menyala di sepanjang dinding bata merah. Para prajurit berjaga dalam diam. Di dalam ruang tahta, seorang raja duduk sendirian. Mahkota di kepalanya berat. Jubahnya indah. Namun matanya gelisah. Namanya Ken Arok. Pendiri kerajaan. Penakluk Kediri, penguasa Tumapel. Namun malam itu, ia bukan raja. Ia adalah seorang pria yang dihantui masa lalunya. Tiba-tiba, suara palu terdengar di kepalanya. Dentang, dentang, dentang. Seperti suara besi ditempa. Dan dalam bayangannya, muncul wajah seorang empu tua, berlumur darah. Keris ini akan menelan 7 turunanmu. Ken Arok membuka mata. Nafasnya berat. Aku sudah menjadi raja, bisiknya pelan. Apalagi yang kau inginkan dariku? Namun kutukan tidak pernah bernegosiasi. Dan untuk memahami malam itu, kita harus kembali ke awal. Tumapel, awal abad ke-13. Di sebuah desa yang tak tercatat dalam kemegahan kerajaan, lahirlah seorang anak dari rahim perempuan sederhana bernama Ken Endok. Tidak ada pesta, tidak ada pendeta istana yang meramalkan kebesarannya. Ia lahir seperti anak-anak lainnya, tanpa mahkota, tanpa garis darah bangsawan. Namanya Ken Arok. Sejak kecil ia terbiasa dengan kerasnya hidup. Ia melihat ibunya bekerja tanpa henti. Ia melihat bagaimana rakyat kecil harus menunduk pada penguasa. Dan di dalam dirinya, perlahan tumbuh sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar keinginan untuk bertahan, tetapi dorongan untuk melawan keadaan. Ken Arok tumbuh liar. Ia bergaul dengan para penjudi pasar, pengembara, dan pencuri kecil. Ia belajar bahwa dunia tidak memberi tempat bagi mereka yang lemah, maka ia memilih menjadi kuat. Suatu malam di bawah cahaya obor pasar yang redup, seorang pemuda mengejeknya. "Arok, kau ini hanya anak desa, jangan bermimpi terlalu tinggi." Ken Arok menatapnya lama. Tatapannya tidak marah, tidak juga ragu, hanya dingin. "Bukan aku yang terlalu tinggi bermimpi," jawabnya pelan. "Kalian yang terlalu cepat menerima nasib." Kata-kata itu bukan kesombongan kosong. Di dalam dirinya ada keyakinan yang sulit dijelaskan. Ia merasa hidupnya bukan untuk dihabiskan sebagai rakyat biasa yang tunduk tanpa suara. Ia mengamati para prajurit Tumapel, cara mereka berjalan, cara mereka memegang senjata, cara rakyat menunduk ketika mereka lewat. Ia belajar diam-diam bahwa kekuasaan bukan hanya soal darah keturunan, tetapi keberanian mengambil kesempatan. Di usia muda, ia sudah memahami satu hal, dunia menghormati mereka yang berani merebut tempatnya sendiri. Dan di dalam dada Ken Arok, bara kecil itu mulai menyala. Ia tidak ingin sekedar hidup, ia ingin naik. Ia ingin berdiri di atas mereka yang dulu memandangnya rendah. Dan tanpa ia sadari, langkah pertamanya menuju tahta telah dimulai, bukan di istana, melainkan di jalanan Tumapel yang keras dan tak kenal belas kasihan. Takdir tidak selalu datang dengan suara gemuruh. Kadang ia hadir dalam keheningan dan mengubah segalanya. Ken Arok pertama kali melihat Ken Dedes di halaman istana Tumapel. Saat itu, ia telah berada di lingkungan kekuasaan, perlahan mendekati lingkaran para penguasa. Bukan sebagai bangsalan, bukan sebagai prajurit utama, tapi sebagai seseorang yang sedang mencari celah. Sore itu angin berembus lembut. Ken Dedes berjalan anggun, diiringi dayang-dayangnya. Wajahnya tenang, namun ada wibawa yang sulit dijelaskan. Bukan hanya kecantikan yang membuat orang menoleh, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Tiba-tiba, angin mengangkat sedikit kainnya. Dan saat itulah Ken Arok melihatnya. Cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan mata, melainkan aura yang terasa sampai ke dada.
Ia terdiam, napasnya tertahan. Di sampingnya berdiri seorang Brahmana tua yang memperhatikan reaksi wajahnya. "Kau melihatnya," ucap sang Brahmana pelan. "Apa itu?" tanya Ken Arok, tanpa mengalihkan pandangan. "Itu wahyu kerajaan. Perempuan itu ditakdirkan melahirkan raja-raja besar. Siapapun yang memilikinya akan berkuasa." Kata-kata itu mengguncang batinnya. Selama ini ambisinya hanya berupa bara kecil. Kini bara itu menemukan arah. Jika wahyu kerajaan ada pada Ken Dedes, maka jalan menuju tahta bukan lagi mimpi. Itu rencana. Namun ada satu hal yang berdiri di antara dirinya dan takdir itu. Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, suami Ken Dedes. Ken Arok menatap istana yang menjulang. "Kalau begitu," katanya lirih, "aku tidak hanya akan memilikinya, aku akan menjadi raja." Brahmana itu menoleh tajam. "Berhati-hatilah dengan keinginanmu. Wahyu bukan hanya memberi kekuasaan, ia juga menguji." Namun Ken Arok tidak lagi mendengar peringatan. Di dalam dirinya, keputusan telah dibuat. Ini bukan lagi soal cinta. Ini tentang kekuasaan. Tentang takdir. Tentang melampaui batas kelahirannya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya, tahta bukan milik mereka yang terlahir bangsawan. Tahta milik mereka yang berani merebutnya. Sejak hari itu, ambisi Ken Arok tidak lagi samar. Ia tidak lagi hanya memandang istana dari kejauhan. Ia mulai menyusun jalan. Namun, untuk menjatuhkan seorang penguasa, keberanian saja tidak cukup. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih tajam dari niat, sesuatu yang mampu memotong takdir lama dan membuka takdir baru. Ia mendatangi seorang empu ternama di Jawa Timur, namanya Empu Gandring. Di sebuah padepokan sederhana, di tengah hutan yang sunyi, api menyala di tungku besar. Dentang palu menggema seperti detak jantung yang gelisah. Empu Gandring adalah empu yang tidak hanya menempa logam, tetapi juga doa. Setiap lipatan besi mengandung mantra. Setiap percikan api menyimpan niat pemiliknya. Ketika Ken Arok datang, sang empu tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap. "Apa yang kau cari?" tanyanya akhirnya. "Keris," jawab Ken Arok singkat. "Yang paling sakti, yang bisa menjatuhkan seorang penguasa." Empu Gandring berhenti memukul besi. "Untuk membela diri atau untuk membunuh?" Ken Arok tidak berkedip. "Untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku." Empu tua itu menatap lebih dalam, seolah ingin melihat isi hati pemuda di hadapannya. "Setiap pusaka menyerap niat pemiliknya," ucapnya pelan. "Jika niatmu dipenuhi amarah dan ambisi, keris itu tidak akan pernah tenang." "Aku tidak mencari ketenangan," jawab Ken Arok dingin. "Aku mencari kekuasaan." Empu Gandring akhirnya menerima permintaan itu. Hari demi hari ia menempa keris tersebut. Besi dipanaskan, dipukul, dilipat, didoakan. Prosesnya panjang, tidak bisa tergesa. Namun, ambisi adalah api yang tidak sabar menunggu. Beberapa bulan berlalu, Ken Arok kembali. "Sudah selesai?" tanyanya. "Belum," jawab Empu Gandring tenang. "Pusaka sejati tidak bisa dipaksa. Ia harus matang. Aku tidak punya waktu. Jika kau tidak punya kesabaran, kau juga tidak punya kebijaksanaan." Kata-kata itu membuat rahang Ken Arok mengeras. Di kepalanya, bayangan Ken Dedes dan tahta terus berputar. Ia merasa waktu seperti musuh yang mengejarnya. "Berikan keris itu sekarang," desaknya. "Belum saatnya." Dan disitulah batas antara ambisi dan kebutaan runtuh. Dalam satu gerak cepat, Ken Arok merebut keris yang belum sepenuhnya itu. Empu Gandring berdiri kaget. "Jangan, itu belum." Tusukan terjadi. Cepat, dalam, tanpa ragu. Bilah keris yang belum sempurna itu menembus tubuh sang empu. Api di tungku masih menyala, asap mengepul pelan, dan Empu Gandring jatuh berlutut. Darah menetes ke tanah yang selama ini menjadi saksi tempaannya. Ken Arok terdiam sesaat. Napasnya berat. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran bahwa ia baru saja melewati batas yang tidak bisa kembali. Empu tua itu mengangkat wajahnya yang pucat. Matanya tidak marah, tidak juga terkejut, hanya penuh kepastian. Dengan sisa napas yang tersisa, ia berbisik. "Keris itu akan menelan 7 turunanmu." Sunyi. Angin hutan berdesir pelan. Ken Arok menarik keris itu keluar. Darah mengalir di bilahnya, bercampur dengan panas logam yang belum dingin. 7 turunan, gumamnya pelan. Namun di dalam dirinya, ia menolak percaya. Kutukan hanyalah kata-kata.
takdir adalah sesuatu yang bisa ia bentuk sendiri. Ia menatap keris itu. Bilahnya indah, tajam, mematikan, dan kini telah meminum darah pertama. Langkahnya meninggalkan padepokan itu tanpa menoleh. Di belakangnya, api perlahan meredup. Dan bersama padamnya api itu, lahirlah sesuatu yang lebih gelap dari sekadar ambisi. Sebuah kutukan. Namun, Ken Arok tidak lagi peduli pada bayangan. Baginya, darah pertama hanyalah awal. Ia tidak sadar bahwa sejak saat itu, keris itu bukan lagi sekadar senjata. Ia adalah saksi. Ia adalah pengingat. Dan suatu hari nanti, ia akan kembali menagih. Sejak kematian Empu Gandring, sesuatu dalam diri Ken Arok berubah. Ia tidak lagi sekadar pemuda ambisius. Ia kini adalah seseorang yang telah melintasi batas. Dan orang yang sudah menumpahkan darah tidak lagi takut pada bayangan. Namun satu penghalang masih berdiri kokoh. Tunggul Amatung, penguasa Tumapel, suami Ken Dedes, simbol kekuasaan yang harus dijatuhkan. Ken Arok tidak bergerak gegabah. Ia memahami satu hal. Tahta tidak hanya direbut dengan kekuatan, tetapi dengan kecerdikan. Ia mulai mendekati para prajurit, mendekati orang-orang yang merasa tidak puas pada kepemimpinan Tunggul Amatung. Ia mendengar keluhan, ia membaca ketakutan. Tumapel tampak kuat di luar, namun di dalamnya retak. Suatu malam di ruang tertutup, seorang prajurit berbicara pelan. Banyak yang tidak puas pada Tunggul Amatung. Pajak semakin berat, hukuman semakin keras. Ken Arok hanya tersenyum tipis. Setiap kekuasaan yang menekan terlalu kuat akan patah. Tapi dia tetap penguasa, jawab prajurit itu gugup. Tidak untuk lama, kata Ken Arok pelan. Namun pembunuhan seorang penguasa bukan perkara kecil. Ia harus dirancang tanpa meninggalkan jejak. Ken Arok meminjamkan keris Empu Gandring kepada seorang prajurit bernama Kebo Ijo, pria yang dikenal ceroboh dan gemar memamerkan senjata barunya. Gunakan ini, kata Ken Arok, menyerahkan keris itu. Bilang pada semua orang bahwa ini milikmu. Kebo Ijo terkagum-kagum melihat bilahnya. Indah sekali, semua akan tahu aku memiliki pusaka sehebat ini. Dan memang, Kebo Ijo dengan bangga memamerkannya kemana-mana. Persis seperti yang diinginkan Ken Arok. Malam itu tiba. Langit Tumapel gelap tanpa bulan. Angin berdesir pelan di antara tembok istana. Tunggul Amatung duduk di ruang pribadinya. Wajahnya tegas, namun pikirannya berat. Ken Arok masuk dengan langkah tenang. Tuan memanggilku? Tanyanya sopan. Tunggul Amatung menatapnya tajam. Arok, aku mendengar kau terlalu dekat dengan istriku. Ken Arok tidak terkejut. Ia sudah menunggu konfrontasi ini. Aku hanya menjalankan tugasku, Tuan. Tugasmu kah memandangnya seperti itu? Suara Tunggul Amatung mengeras. Sunyi menekan ruangan. Ken Arok kulangkah lebih dekat. Setiap orang memandang masa depannya dengan serius. Masa depanmu ada di bawahku, bentak Tunggul Amatung. Ken Arok tersenyum tipis. Atau mungkin di atasmu. Dalam satu gerakan cepat, keris itu terhunus. Tusukan pertama menghantam dada Tunggul Amatung. Mata sang penguasa membelalak. Arok, kau. Tusukan kedua memastikan segalanya. Darah mengalir membasahi lantai istana. Sunyi. Hanya suara napas berat Ken Arok. Ia berdiri di atas tubuh penguasa yang baru saja ia bunuh. Namun ia tidak berhenti di sana. Dengan cepat ia menaruh keris itu kembali di tempat yang akan mengarah pada Kebo Ijo. Pagi harinya, Tumapel gempar. Tunggul Amatung dibunuh. Kebo Ijo dituduh. Bukankah itu kerismu? Semua orang melihat kau memamerkannya. Kebo Ijo kebingungan. Aku tidak. Namun sudah terlambat. Ia dihukum. Rakyat percaya cerita itu. Dan di tengah kekacauan, Ken Arok tampil sebagai figur penenang. Kita butuh pemimpin baru, ucapnya di hadapan para bangsawan. Beberapa dari mereka sudah berada di pihaknya. Ken Dedes berdiri dalam diam. Matanya tidak menangis. Ia hanya menatap Ken Arok. Apakah ini takdirmu? Bisiknya suatu malam ketika mereka berdua. Ini takdir kita, jawab Ken Arok. Atau ambisimu? Ken Arok terdiam sejenak. Kadang keduanya sama. Hari penobatan tiba. Rakyat bersorak. Nama Ken Arok dielu-elukan. Ia duduk di singgasana Tumapel. Mahkota kini berada di kepalanya. Ia berhasil. Dari anak desa, menjadi penguasa. Namun ketika malam turun, dan semua sorak mereda, ia duduk sendirian. Obor berkelip di dinding, bayangan bergerak. Dan dalam sunyi itu, ia mendengar kembali suara yang sama. Keris ini akan menelan 7 turunanmu. Ken Arok mengebalkan tangannya. Aku tidak percaya pada kutukan, katanya pelan. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu satu hal. Ia mungkin telah merebut tahta, tapi ia juga telah menyalakan sesuatu yang tidak bisa ia padamkan. Darah pertama telah menetes.
dan sejarah baru saja dimulai. Tahta Tumapel kini berada di tangan Ken Arok. Namun, ia tahu itu belum cukup. Tumapel masih berada di bawah bayang-bayang kerajaan Kediri, dipimpin Raja Kartajaya. Selama Kediri berdiri, kekuasaan Ken Arok hanyalah penguasa daerah, bukan raja sejati. Suatu malam, ia berdiri di beranda istana, memandang ke arah barat. Kediri, gumamnya pelan. Ken Dedes mendekat. Kau sudah memiliki tahta, apalagi yang kau cari? Ken Arok tidak menoleh. Tahta kecil tidak cukup. Selama aku masih tunduk pada Kertajaya, aku bukan raja, aku hanya bawahan. Kediri kuat, ujar Ken Dedes tenang. Pasukannya besar, pengaruhnya luas. Semua kekuatan memiliki titik lemah, jawab Ken Arok. Dan titik lemah itu segera muncul. Di Kediri, hubungan antara Raja Kertajaya dan kaum Brahmana mulai retak. Sang raja menuntut penghormatan yang berlebihan. Ia bahkan meminta disembah layaknya dewa. Kaum Brahmana merasa terhina. Dalam ketegangan itu, beberapa Brahmana melarikan diri dari Kediri dan mencari perlindungan ke Tumapel. Di hadapan Ken Arok, mereka berlutut. Kertajaya telah melampaui batas, kata salah satu Brahmana. Ia memaksa kami menyembahnya sebagai dewa. Ini melanggar dharma. Ken Arok menatap mereka lama. Ini bukan sekadar keluhan, ini peluang. Jika kalian mendukungku, katanya perlahan, aku akan mengembalikan kehormatan kalian. Seorang Brahmana menatapnya tajam. Dan apa yang kau inginkan sebagai gantinya? Pengakuan. Sunyi sejenak. Kemudian salah satu dari mereka berkata pelan, jika tahu mampu mengalahkan Kediri, kami akan mengangkatmu sebagai raja. Malam itu, keputusan dibuat. Perang tak terhindarkan. Tahun 1222, Medan Ganter menjadi saksi. Kabut pagi menyelimuti tanah luas tempat dua pasukan berhadapan. Di satu sisi, pasukan Kediri, berpengalaman, terlatih, percaya diri. Di sisi lain, pasukan Tumapel, lebih kecil tetapi penuh tekad. Seorang prajurit Tumapel mendekati Ken Arok. Kita kalah jumlah, tuanku. Ken Arok menatap barisan musuh di kejauhan. Jumlah tidak menentukan kemenangan, keyakinan yang menentukan. Genderang perang ditabuh. Debu beterbangan saat pasukan bergerak. Benturan pertama keras, pedang beradu, teriakan memenuhi udara. Ken Arok memimpin dari depan. Ia bukan raja yang bersembunyi di belakang pasukan. Ia berada di garis depan, keris di tangannya. Dalam kekacauan itu, ia berhadapan dengan seorang perwira Kediri. Tumapel tidak akan pernah menjadi kerajaan, teriak perwira itu. Ken Arok menahan serangan. Lihatlah hari ini dan katakan itu lagi. Serangan baliknya cepat dan mematikan. Satu demi satu, barisan Kediri mulai goyah. Di tengah pertempuran, kabar menyebar bahwa sebagian Brahmana telah beralih mendukung Ken Arok. Moral pasukan Kediri mulai runtuh. Raja Kertajaya yang memimpin pasukannya sendiri berusaha mempertahankan wibawa. Namun arus telah berubah. Pertempuran berakhir dengan kekalahan Kediri. Kertajaya jatuh. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi bayang-bayang kekuasaan di atas Ken Arok. Ia berdiri di medan perang yang dipenuhi debu dan darah. Langit siang terasa berat. Seorang Brahmana mendekat dan berkata dengan suara lantang, mulai hari ini, engkau bukan lagi sekadar penguasa Tumapel. Engkau adalah raja. Nama Singhasari pun diangkat sebagai simbol kerajaan baru. Ken Arok menatap langit. Ia telah menumbangkan penguasa besar. Ia telah membangun kerajaan dari tanah yang dulu ia pijak sebagai rakyat kecil. Sorak kemenangan menggema. Namun di tengah kebisingan itu, ada sesuatu yang sunyi dalam dirinya. Malam setelah kemenangan, ia duduk sendirian. Keris Empu Gandring tergeletak di hadapannya. Ia mengingat wajah empu tua itu. Ia mengingat kata-kata terakhirnya. Keris ini akan menelan 7 turunanmu. Ken Arok menggenggam gagangnya. Aku telah mengalahkan Kediri, katanya pelan. Apalagi yang bisa kau lakukan padaku? Namun kekuasaan memiliki harga yang tak terlihat. Di sudut lain istana, seorang anak muda memandang ke arah ruang tahta. Anusapati, putra Tunggul Ametung. Ia belum tahu seluruh kebenaran. Namun ia merasakan sesuatu yang salah. Darah ayahnya belum benar-benar terjawab. Dan seperti bara kecil di dada Ken Arok dulu, bara itu kini mulai menyala di hati Anusapati. Singhasari berdiri megah, namun fondasinya tidak sepenuhnya bersih. Di atas tanah kemenangan, benih kehancuran telah ditanam. Dan sejarah sekali lagi menunggu waktunya. Singhasari berdiri megah. Gerbangnya tinggi. Pasukannya kuat. Namanya mulai dikenal di seluruh Jawa Timur. Dan di atas singgasana itu, duduk seorang raja yang pernah menjadi anak jalanan. Ken Arok telah memenangkan segalanya. Namun kemenangan tidak pernah benar-benar sunyi.
Di sudut istana, seorang pemuda tumbuh dalam diam. Namanya Anusapati, putra Tunggul Ametung. Sejak kecil ia hidup dalam bayang-bayang istana yang berubah. Ia melihat ibunya, Ken Dedes, kini menjadi permaisuri Ken Arok. Ia melihat rakyat memuji nama orang yang menggantikan ayahnya. Namun ada satu hal yang tidak pernah ia terima. Kematian ayahnya yang terasa janggal. Suatu malam, ia memanggil seorang pengikut setia. "Katakan padaku yang sebenarnya." Suara Anusapati berat, namun terkendali. Pengikut itu ragu. "Tuanku, jika kebenaran ini terungkap, darah akan kembali tumpah." "Darah sudah tumpah sejak lama," jawab Anusapati dingin. "Aku hanya ingin tahu siapa yang memulainya." Dan akhirnya kebenaran itu keluar. Ken Arok, bukan Kebo Hijau, bukan kesalahan prajurit ceroboh. Ayah tirinya lah pembunuh ayahnya. Sunyi memenuhi ruangan. Anusapati menutup mata. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya. "Kalau begitu, waktunya tiba." Beberapa hari kemudian ia mencari pusaka itu. Keris Empu Gandring. Bilah yang dulu meminum darah empunya sendiri. Bilah yang membunuh Tunggul Ametung. Kini berada dalam genggamannya. Ia mengusap permukaannya perlahan. "Apakah kau masih haus?" bisiknya. Angin malam berdesir. Di sisi lain istana, Ken Arok mulai merasa gelisah. Mimpi buruk semakin sering datang. Ia melihat Empu Gandring berdiri dalam api. Ia melihat Tunggul Ametung terjatuh berulang kali. Ia melihat darah mengalir tanpa henti. Ken Dedes memandangnya suatu malam. "Kau tidak pernah benar-benar tidur." "Aku tidak perlu tidur," jawab Ken Arok singkat. "Kau tidak perlu takut." "Aku tidak takut." Ken Dedes menatapnya dalam-dalam. Orang yang tidak takut tidak bermimpi seperti itu. Ken Arok terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Bukan ketakutan pada musuh, bukan ancaman perang, melainkan bayangan masa lalu. Malam itu sunyi. Langit gelap tanpa bulan. Ken Arok duduk sendirian di ruang dalam istana. Keris Empu Gandring tidak berada di pinggangnya. Ia tidak tahu bahwa bilah itu kini berada di tangan orang lain. Langkah kaki terdengar pelan. "Arok." Suara itu tenang. Ken Arok menoleh. Anusapati. Pemuda itu berdiri di ambang pintu. Wajahnya tidak marah, tidak bergetar, hanya dingin. "Kau datang tanpa izin," ujar Ken Arok. "Ayahku juga mati tanpa izin," jawab Anusapati. Sunyi. Ken Arok berdiri perlahan. "Apa yang kau maksud?" Anusapati melangkah lebih dekat. "Aku tahu semuanya. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan." Ken Arok menatapnya lama. Lalu untuk pertama kalinya, ia tidak menyangkal. Kadang, kekuasaan menuntut pengorbanan. Pengorbanan. Suara Anusapati mengeras. "Kau menyebut itu pengorbanan. Aku membangun kerajaan ini di atas darah ayahku." Sunyi menekan ruangan. Anusapati mengangkat tangannya. Di sana, keris itu berkilau redup di bawah cahaya obor. Mata Ken Arok membelalak. "Tidak." Bisikan lama kembali terdengar di kepalanya. "Keris ini akan menelan 7 turunanmu." Segalanya terjadi cepat. Tusukan pertama menghantam. Ken Arok terhuyung. Ia menatap bilah yang dulu ia gunakan untuk naik. Kini, bilah itu kembali. "Aku adalah raja," bisiknya lemah. "Dan aku adalah anak yang kau ciptakan dari kebohongan," jawab Anusapati. Tusukan kedua. Ken Arok jatuh. Di lantai istana yang dulu ia rebut dengan darah.
Darahnya sendiri kini mengalir. Matanya menatap langit-langit. Ia teringat jalanan Tumapel. Ia teringat tatapan orang-orang yang dulu meremehkannya. Ia teringat cahaya Ken Dedes. Ia teringat api tunggu Empu Gandring. Ia telah melawan nasibnya. Ia telah menjadi raja. Namun pada akhirnya, kutukan bukanlah sihir. Kutukan adalah konsekuensi. Napasnya berhenti. Sunyi. Namun kisah tidak berhenti di sana. Keris itu berpindah tangan lagi. Anusapati terbunuh oleh Tojaya. Tojaya terbunuh. Ranggawuni. Dan seterusnya. Satu demi satu. 7 turunan. Seperti yang diucapkan empu tua itu di bawah api yang menyala. Singhasari tetap berdiri. Dari kerajaan itu kelak lahir Majapahit. Sejarah terus bergerak. Namun nama Ken Arok tidak pernah benar-benar bersih. Ia dikenang sebagai pendiri kerajaan. Dan juga sebagai pria yang membangun tahta di atas darah. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang kutukan. Ia adalah cermin. Bahwa ambisi dapat mengangkat seseorang setinggi langit. Namun cara ia melangkah menuju puncak akan menentukan bagaimana ia jatuh. Ken Arok membuktikan bahwa nasib bisa dilawan. Namun setiap pilihan meninggalkan jejak. Dan jejak itu tidak pernah benar hilang. Di tanah Jawa, angin malam masih berbisik pelan. Tentang keris, tentang darah, tentang 7 turunan, dan tentang seorang anak jalanan yang berani menantang takdir, lalu harus membayar harganya.